Ya, apakah benar kecanggihan teknologi hanya hadir untuk memberikan ancaman bagi dunia kerja atau justru sebagai penopang agar industri bangkit dari keterpurukan krisis global? Hari ini Profit akan membahasnya bersama dengan CEO dan juga co-founder Kata.ai Irzan Raditya yang telah bergabung bersama kami di studio. Selamat pagi Pak Irzan. Selamat pagi Mas Bram. Oke, dan tentunya ada juga Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Samuel A. Pangerepan melalui sambungan virtual. Selamat pagi Pak Samuel. Selamat pagi Mas Bram. Oke, baik. Pak Samuel, saya akan mulai bertanya pada Anda terlebih dahulu. Pak Samuel, ini melihat informasi yang mana juga di awal 2023 ini nampaknya untuk masalah AI ini menjadi sorotan ataupun banyak yang melihat begitu ya, di mana kecanggihan yang ini dikhawatirkan mampu menggantikan peran manusia. Sebetulnya Anda mengamati terkait perkembangan AI yang begitu cepat dikaitkan dengan regulasi yang ada di tanah air kita seperti apa? Karena Anda mengamati informasinya, UNESCO juga sudah mulai bersuara begitu ya, yang mana juga ketakutan ataupun mengkhawatirkan bahwa perkembangan AI yang begitu cepat ini dapat menggantikan peran manusia. Silakan Pak Samuel. Ya, kalau bicara menggantikan peran manusia agak terlalu jauh. Tapi kalau kita bicara banyak pekerjaan yang hilang itu bukan karena AI, tapi sudah dimulai pada saat kita melakukan transformasi digital. Jadi ini adalah rangkaian dan AI adalah bagian daripada teknologi yang digunakan dalam proses transformasi digital. Nah, kalau di aturannya kita lihat yang diatur di pemerintah itu atau di negara kita itu adalah perilakunya, bukan teknologinya. Jadi AI ini, contohnya AI ini digunakan untuk apa? Nah, itu yang kita atur. Dan dudonnya pun ada di Undang-Undang ITE terkait pelanggarannya. Pelanggaran apa? Yaitu pelanggaran tindakan kriminalnya. Karena kan yang namanya kejahatan bisa saja menggunakan apa saja. Nah, pemerintah tidak mau terlalu gegabah mengatur teknologi. Tapi kita mengatur nanti perilakunya. Yang sekarang yang tadi dikatakan juga UNESCO. UNESCO pun sudah juga mendorong mulai dibicarakan tentang etikanya. Nah, ini yang sebenarnya harus dimulai dari etikanya. Etikanya bagaimana? Nanti kita lihat ada perkembangannya, ada apa ini? Apakah ada mudaratnya? Nah, itu disitulah kita mulai atur. Mudaratnya di mana? Kalau kita lihat ini malah masih banyak manfaatnya yang kita lihat. Salah satunya saya sendiri adalah pengguna AI untuk juga mempercepat kerja kita. Anak-anak buah saya juga sudah mulai menggunakan ini. Paling tidak untuk menganalisa big data yang kita miliki itu kita melakukan analisa lebih cepat kalau kita menggunakan AI. Itu jadi tidak bisa serta-merta kita langsung mengatur teknologinya. Tapi tadi arah Indonesia itu adalah mengatur perilaku penggunanya dan juga perilaku penyedia layanannya. Itulah dua hal yang kita atur. Oke, baik Pak Samuel. Nah, kita juga ada begitu di studio kami CEO dari Kata.ai. Nah, sebetulnya Pak Irzan melihat dari skema model bisnisnya yang mana juga saya riset begitu ya. Ini sebetulnya AI sudah ada dari tahun 1980, tapi memang perkembangannya secara cepat baru beberapa tahun akhir ini. Nah, Anda mengamatinya secara menggantikan peran manusia dalam profesi apapun, bahkan peran saya juga sebagai news anchor sudah dikatakan begitu akan juga tergeser begitu oleh artificial intelligence. Anda mengamatinya untuk menggeser peran manusia ini apakah dapat secepat itu juga Pak Irzan? Oke, terima kasih Mas Bram atas pertanyaannya. Jadi kalau kita bandingkan dengan revolusi industri di beberapa puluh tahun ke belakang, itu selalu manusia akan tergantikan peran-perannya pada pekerjaan-pekerjaan tertentu. Tapi lambat laun akan munculkan pekerjaan-pekerjaan baru. Hal ini juga akan terjadi dengan adanya revolusi AI. Yang membedakan, revolusi AI ini akan banyak menggantikan pekerjaan manusia secara eksponensial. Tapi pada hakikatnya saya percaya bahwa, dan kami di Kata.ai, melihat bahwa AI is a technology and technology is a tool. Menjadi alat untuk membantu manusia, pekerja, meningkatkan produktivitas mereka di sana. Dan saya percaya AI sekarang sangat canggih sebagai alat, tapi bagaimanapun juga manusia tak paling canggih dalam berpikir, memiliki perasaan juga dan menggabungkan semuanya dalam mengambil keputusan. And I believe in the future, ketika manusia bekerja sama dengan AI, ini akan menghasilkan hal output yang sangat fenomenal menurut saya itu sih ke depannya. Oke, jadi lebih mengarah pada membantu manusia justru ya. AI Betul. pekerjaan manusia dibantukan oleh teknologi. Yeah. Saya akan kembali ke Pak Samuel. Pak Samuel, ini mengingat juga yang mana juga PHK
sedang maraknya terjadi. Anda juga sebutkan tadi semenjak transformasi dari digital ini juga membuat banyak pekerjaan-pekerjaan yang mana tergantikan ataupun profesinya berpindah. Sebetulnya dengan masuknya AI ke Indonesia, lalu juga perkembangannya juga cukup cepat, apakah sudah ada koordinasi dengan kementerian terkait untuk masalah yang mana nantinya regulasi dari Kominfo juga akan berkaitan dengan pengangguran atau regulasi di kementerian dan lembaga lain? Ya, jadi yang kami lakukan adalah untuk menyiapkan masyarakat memasukin era transformasi digital. Di kami ada 2 program besar. Pertama adalah literasi digital, di mana ini membukakan wawasan bagi masyarakat apa itu ruang digital. Ya, apa yang kita latih di sana adalah digital skill, digital safety, digital culture, dan digital ethic. Ini semua pada tataran wawasan ya, dari basic sekali supaya mereka memahami cara kerja digital. Nah, yang kedua kami juga punya program yang namanya Digital Talent Scholarship. Yang itu juga banyak sekali model-model yang kita ajarkan ke mereka, dari AI juga ada, robotik, coding, digital marketing, blockchain, dan juga cloud computing dan lain-lainnya, semua yang terkait dengan digital. Untuk apa? Untuk menyiapkan tadi masyarakat keterampilan baru untuk mengisi pekerjaan-pekerjaan baru yang diciptakan karena kita bertransformasi di ruang digital. Salah satu contoh yang sangat konkret umpamanya, dengan kita melahirkannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, kami sudah melakukan perhitungan berapa banyak profesi tentang perlindungan data pribadi ini yang dibutuhkan untuk Indonesia. Dalam hitungan kami itu ada 150.000 yang namanya profesi yang namanya DPO, Data Protection Officer. Nah, ini Data Protection Officer ini adalah belum pernah ada. Ini sudah mulai ada unit-unitnya di tiap-tiap perusahaan. Nah, ini juga menjanjikan, dan hal-hal yang lain. Contohnya digital marketing, kita mana pernah bisa bicara. Belum lagi kita bicara content creator. Sekarang juga ada. Jadi memang kita tidak bisa mundur ke belakang, tapi kita harus menyiapkan diri masyarakat untuk bisa beradaptasi dan bisa berproduktif di era digital ini dan mengisi lowongan-lowongan pekerjaan baru. Itu Mas Bram. Oke, baik. Nah, Anda katakan menyiapkan begitu ya masyarakat agar lebih memiliki skill khususnya di sektor teknologi atau di terkait teknologi yang ada dalam kredibilitas dirinya. Sebetulnya dengan menyiapkan masyarakat untuk dapat memiliki skill dibandingkan dengan perkembangan AI yang begitu cepat, apakah menurut point of view dari pemerintah ini juga akan kejar-kejaran begitu apabila memang masyarakatnya sosialisasinya atau pembelajarannya lebih lama ketimbang perkembangan AI itu sendiri akan menciptakan pengangguran baru, Pak Samuel? Kan tadi adoptionnya itu juga perlu waktu kan. Sebenarnya kalau kita bicara artificial intelligence itu sudah 50 tahun yang lalu sudah mulai dibicarakan dan sudah mulai digunakan sebenarnya, tapi dengan skala-skala yang masih minim, sederhana lah. Nah, ini memang berkembang, tapi kan adopsi baik itu sektor swasta maupun pemerintah kan perlu waktu juga. Inilah waktu-waktu ini harus disinkronkan dengan kesiapan masyarakat untuk membekali dirinya terkait keterampilan digital baru ini. Nah, kalau dalam bayangan saya sepakat sekali dengan Mas Ihsan ya, kalau bahwa AI ini justru akan mempersingkat proses kerja manusia ya. Jadi nanti manusia itu akan lebih pada proses creative thinking dan problem solving. Tapi hal-hal yang sudah rutin dan hal-hal yang mengolah data itu biarkan dilakukan oleh AI. Umpamanya itu akan lebih cepat dalam kita mengambil kebijakan atau keputusan. Karena data-datanya sudah bisa dianalisa awal oleh AI. Dan saya rasa perlu yang namanya sentuhan-sentuhan manusia. Karena AI juga kalau diperintahkan dengan perintah yang salah akan menghasilkan analisa yang salah juga. Mungkin Mas Irfan lebih paham lah tentang hal ini. Oke, baik Pak Samuel. Nah, ini juga perlu pengadaptasian teknologi yang cepat juga begitu ya bagi masyarakat kita atau masyarakat Indonesia. Dialog semakin menarik, namun kita harus jeda terlebih dahulu Pak Samuel dan juga Pak Irzan. Tetaplah bersama kami di Take a Look Profit CNBC Indonesia.